Halo semua, ketemu lagi di Belajar dari Layar, yaitu program promosi kesehatan yang disusun oleh UPTD Puskesmas Karangjati Kota Balikpapan. Hari ini kita akan belajar mengenai imunisasi. Nah, jadi yang pertama, imunisasi itu apa sih? Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. Tujuan imunisasi adalah untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu, jadi untuk mencegah penularan. Memang vaksin tidak melindungi 100% dari suatu penyakit, tapi dapat memperkecil resiko tertular dan memperingan dampak bila terjadi infeksi. Kemudian, siapa yang dapat menerima imunisasi? Yaitu semua orang, terutama untuk bayi dan anak di imunisasi dasar. Dan selain mereka adalah semua orang yang memiliki kontak dengan penyakit menular. Kemudian, imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada bayi baru lahir hingga 9 bulan. Nah, terdiri dari apa saja imunisasinya? Di situ ada hepatitis, ada imunisasi BCG polio, ada pentabio, yang terdiri dari DPT, HB, dan HIB. Juga yang ada juga imunisasi campak. Nah, kemudian di mana sajakah bisa kita terima atau dilakukan imunisasi dasar ini? Jadi dapat dilakukan di posyandu, puskesmas, di rumah sakit, maupun di tempat praktek dokter maupun bidan. Nah, kemudian imunisasi dasar ini memiliki jadwal ya. Di sini kita bisa lihat kalau baru lahir, bayinya akan diberikan vaksin hepatitis B. Kemudian kalau yang usia 1 bulan dapat BCG dan polio, usia 2 bulan dapat diberikan pentabio dengan polio kedua, kemudian pada usia 3 bulan diberikan pentabio kedua dengan polio ketiga, berikut dan berikutnya hingga 9 bulan dapat diberikan vaksin untuk campak. Nah, dalam keadaan khusus seperti pandemi COVID-19 seperti saat ini, imunisasi anak tetap wajib diberikan. Jadi imunisasi anak ini sangat penting ya Ibu-Ibu, terutama untuk mencegah resiko ganda. Jadi lakukan imunisasi anak dengan tepat waktu sesuai dengan umur anak Anda, dengan juga membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Jadi masih tetap wajib untuk mengikuti vaksin. Kemudian, hal yang sering ditanyakan, kapan sebaiknya imunisasi diberikan, yaitu sedini mungkin sesuai jadwal imunisasi. Apa boleh imunisasi bila terlambat? Tentu masih boleh ya divaksinasi karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kemudian syarat untuk vaksinasi apa? Nah, syaratnya adalah anak sehat, tapi pada keadaan penyakit ringan seperti batuk, pilek, diare, atau gizinya kurang dengan berat badan yang kurang, jadi anaknya termasuk kurus, itu bukan penghalang imunisasi ya. Nah, tunda imunisasi jika anak Anda demam tinggi, kemudian memiliki penyakit kronis, maupun alergi. Oke. Kemudian, Dok, apakah imunisasi harus diulang? Ya, sebaiknya diulang sesuai jadwal agar kekebalan yang didapatkan itu maksimal. Kemudian, efek samping dari imunisasi itu apa sih, Dok? Nah, untuk yang polio, umumnya itu tidak ada efek samping, namun bisa terjadi paralisis atau tubuhnya itu mengalami kelemahan otot. Namun itu sangat jarang terjadi. Kemudian, untuk campak bisa terjadi demam ringan, kemerahan pada daerah suntikan, panas maupun borok. Kemudian dari BCG itu dapat ada efek samping luka bekas scar atau borok, jadi kayak bekas imunisasi gitu. Kemudian DPT dapat ada gejala ringan seperti bengkak, nyeri, dan kalau yang beratnya mungkin menangis lebih dari 4 jam, kadang disertai syok maupun kejang. Tapi efek samping ini sangat-sangat jarang terjadi dan keuntungan yang didapatkan ketika ibu-ibu membawakan anaknya untuk diimunisasi itu lebih banyak dibandingkan kemungkinan terjadinya efek samping yang merugikan ini. Oke, demikian presentasi dari saya. Ibu-ibu harus ingat bahwa anak Indonesia akan lebih sehat dengan imunisasi. Dan semua imunisasi itu dapat didapatkan secara gratis di pusat pelayanan seperti posyandu maupun puskesmas. Demikian, terima kasih dan salam sehat dari UPTD Puskesmas Karangjati Kota Balikpapan.